Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang belakang, ibu-ibu belum jawab salam. Sibuk lagi makan kue bolu. Yang jawab salam, Ustaz doain hidupnya berkah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucunya soleh solehah, bisa berangkat ke kota Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, pulangnya mampir di Jeddah, beli oleh-oleh tasbih sama sejadah, sampai di Citayam bisa kebeli sawah, bisa beli mobil mewah, juga bisa ngelamar janda sebelah. Saya tahu ini jamaah Majelis Munajat Pujla banyak yang janda. Coba yang janda ngacung tangannya. Nenek-nenek gak usah ngacung. Yang ngacung harusnya janda kembang. Nenek-nenek juga janda kembang, tapi kembang kemboja. Ulangi lagi ya, karena ketika salam dijawab kita saling mendoakan. Semoga keselamatan, keberkahan, kasih sayang Allah terlimpah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal ayyama diyafatan li ibadihi sholihin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu arfa'ul bariyatil qudra. Anu ada besan ini. Hajatan. Besan datang ini. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumit tuqa, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Yang kita hormati guru kita bersama, panutan teladan kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muslih Ajiz. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dibahagiakan rumah tangganya oleh Allah, dapat bimbing kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zikir yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini merupakan satu sarana untuk memperoleh kebahagiaan walaupun dengan kehidupan yang bersahaja. Jadi dengan zikir orang akan bisa bahagia. Sementara orang hidup akhir zaman itu bahagia katanya macam-macam standarnya. Ada orang bilang bahagia kalau punya rumah gede kayak rumah gadang, permadani serba terbentang, setiap sudut rumah ada kembang, uangnya banyak di bank, kemana-mana naik pesawat, tiap hari makan selalu pakai rendang.
Tapi apa tuh bahagia? Belum tentu. Kalau anak cucu keturunan tidak sembahyang, sama aja hidup di dunia aya pala lu kejedot tiang, baru kemudian jadi peyang. Ada juga orang bilang bahagia kalau punya rumah bertingkat, uangnya banyak berlipat-lipat, kendaraan mewah serba berkilat, istri pun tak kurang cantik memikat, bahkan jumlahnya ada 4. Apa tuh bahagia? Belum tentu. Kalau anak cucu keturunan tidak sholat, sama aja hidup di dunia kayak kiamat. Karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita, orang yang bahagia itu, kata baginda Nabi dalam satu sabdanya dalam kitab Muhtarul Ahadis An-Nabawiyah, Said Ahmad Al-Hasimi mencatat itu hadis Rasulullah. Kata Nabi, salasatun man utiyahunna faqad utiya sa'idud dunya wal akhirah. Ada 3 faktor yang bikin orang jadi bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Alhamdulillah. Ini yang pertama, kata baginda Nabi, orang yang bahagia itu lisanun jakirun. Orang bahagia itu lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, tidak akan pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan zikirnya tidak hanya saat hidup, tapi menjelang wafat dia pun kepingin menghadap Allah dengan mengucapkan kalimat zikir utama, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha. Pengen gak meninggalnya bisa ngucapin la ilaha illallah? Pengen apa enggak? Ya udah, ntar sore mati lah ya, biar cepet. Apa lo recet aja. Bu, ibu, mohon maaf pagi ini, padahal Ustadz Muslim nggak ngundang ya. Jadi saya bawa ini kecebong anyut. Ya, udah dikanyutin sama KDM ya, akhirnya mampirnya di Ustadz Joker. Dia begini tapi bisa zikir, Bu. Jadi seneng dari tadi pagi kemarin ya, sebelumnya seneng dengerin YouTube-nya Murabi Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Saya perhatiin, dengerin ya. Jadi zikir-zikir lafaz Murabi itu dia hafal. Walaupun kelihatannya rada-rada oleng ya, Bu. Tapi hafal. Nih coba sini start test ya. Jadi zikir Murabi Ustadz Arifin Ilham ini apal ya, dari astagfirullah gitu, kemudian subhanallah apal. Coba Ustadz Joker, ibu-ibu mau denger ya, Egi zikir coba. Nih. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Astagfirullah gimana? Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah,
Astagfirullahaladzim. Udah ntar putus lak-lakannya Bu. Nah kalau la ilaha illallah gimana? Ilah. Jadi zikir ya senang zikir juga, tapi memang harus ekstra ya, karena mungkin sebelumnya itu beliau ini dibully ya, bukan hanya dibully, mungkin disiksa ya, sama siapa namanya Gi? Ajat, dilempar-lemparin ke balong, ke empang, habis dari pembulian. Makanya kemudian diambil sama Kang Deddy Mulyadi, dipesantrenkan, disekolahin ya. Di sekolah tuh habis teman-temannya digigit ya Bu. Jalan-jalan ke masjid, keropak masjid ambil. Jangan gitu Kiai. Dia emang kan. Dulu di pesantren apa namanya? Cireok, Riyadul Muta'alimin. Oh, Riyadul Muta'alimin Cireok ya. Dulu dapat ilmu apa dulu di pondok pesantren itu? Ya, ilmu apa? Apa? Dapat ilmu apa di pondok pesantren? Enggak boleh tahu. Ilmu khodam. Ini nah sama ibu-ibu nggak boleh tahu. Ki Joker doang. Oh gitu. Tadi ngelihat itu santri-santri ya, anak kecil senang hafal Quran, saya hampir nangis ya. Jadi ngelihat nangis wae Kiai Gul teh. Ini juga Bu, ini Egi walaupun 12 tahun itu Al-Qur'an 30 juz, astagfirullahaladzim, 14 surat. Ini Egi alhamdulillah dia ini ya. Jadi Kiai jangan 30 juz. Dengerin dulu. Apa? Saya Joker ngomong. Ini Al-Qur'an 30 juz, 114 surat. Ini alhamdulillah Egi apal. Apalnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kembali lagi ke alam ya, duduk. Jadi yang pertama syarat bahagia itu adalah mampu mengingat Allah dalam situasi kayak apapun. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Setiap helaan napas dia senantiasa berzikir. Senang, tidak senang atau susah tetap ingat Allah. Ada orang yang ketika ingat Allah kalau lagi susah doang. Tanggal tua, jatuh tempo angsuran, istighfarnya luar biasa. Tapi kalau lagi bahagia dia lupa kepada Allah. Karena itu orang zikir tuh qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim. Lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring. Lagi sukses, lagi dibawa kesuksesan, lagi terpuruk, mereka senantiasa berzikir. Bahkan tidak hanya di dunia, ketika mau meninggal juga dia kepingin mampu zikir, melafazkan la ilaha illallah. Tapi ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada orang yang mau meninggal dunia, ini udah dikerumunin sama anaknya, sama istrinya. Istrinya ngajarin la ilaha illallah, nggak bisa. Ustadz dipanggil, Ustadz ngajarin juga la ilaha illallah, mau meninggal nggak bisa nyebut itu. Yang disebutin cuma gadung. Ustadznya bingung, nanya ke anaknya nggak tahu, nanya ke tetangganya geleng kepala. Begitu nanya ke istrinya, kata istrinya, Pak Ustadz nggak usah bingung, suami saya diajarin la ilaha illallah, yang disebut cuma gadung. Sholat nggak pernah, puasa apalagi, duduk di majlis zikir alergi, kerjaannya calo bis di kampung rambutan, jurusan Pulau Gadung. Jadi gimana akhir kehidupannya mau melafazkan la ilaha illallah kalau setiap harinya jauh dari Allah? Yang disebut cuma gadung, bukan Allah. Dia tidak sholat, tidak duduk di majlis zikir, tidak mendekat kepada Allah. Bagaimana akhir kehidupannya?
mau melafadzkan dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang bahagia yang pertama kata Nabi, lisanun zakirun. Lisan menyebut nama Allah. Kalau zikir secara bahasa mungkin sering dengar oleh Ustadz Musli, itu artinya ingat dan sebut. Ingat gerak hati, sebut gerak lisan. Hati kita ingat kepada Allah, lisan melafadzkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata baginda Nabi, orang bahagia selain zikir kepada Allah, wa qalbun syakirun. Hatinya selalu syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Kata Imam Al-Ghazali itu syukur artinya asyukru sarful abdi jami'an ma'ana amallahu lima khuliqali ajri. Syukur mampu mendayagunakan potensi dalam dirinya untuk pengabdiannya kepada Allah. Jadi anak bersyukur dia akan jadi anak soleh. Jadi suami bersyukur dia akan jadi imam teladan dalam kehidupan rumah tangganya. Jadi istri bersyukur dia akan menjadi istri solehah. Ini mah kelihatan jamaah zikir munajat Pucela nih, ibu-ibunya nih kelihatan, mukanya kelihatan solehah. Kalau mukanya nggak kelihatan jurig namanya. Ini mukanya kelihatan. Kelihatan semua mukanya ya, istri soleha. Kenapa kok muka kelihatan? Karena salah satu ciri istri soleha tuh cirinya pertama di muka. Iza nazarta sarratka. Kalau dipandang suaminya mampu menyenangkan hati suami. Kan ada istri yang dipandang enak kalau tanggal muda. Kalau tanggung bulan, akhir bulan tuh dipandangnya udah nggak enak, mukanya monyong kayak kukusan. Ada yang begitu di sini? Ada? Mana orangnya? Ya Bu? Nggak ada. Alhamdulillah. Itu kalau suami ngeluh ke ibu, makanya kalau di rumah harus mempercantik diri dikit ya. Jangan dandannya kalau keluar rumah aja. Ngaji dandan, arisan dandan, ke pasar, ke mall, antar anak sekolah. Tapi di rumah sama suami itu daster seminggu nggak ganti-ganti. Tapi bukan ibu-ibu sini ya, ibu-ibu sana di Hong Kong, bukan di Citayam, bukan. Kalau suami ngeluh bilang gini ke ibu, bu kalau di rumah dandan kenapa jangan kumel kayak topo dapur. Ibu cukup bilang ke suami, Pak saya mau dandan, sini duitnya. Bener enggak? Karena zaman sekarang tuh pengen cakep gampang, yang penting punya mata duitan loh semuanya. Iya yang penting punya duit ya. Zaman dulu lipstick ya, lipstick itu harganya biasa aja. Sekarang lipstick ada yang harga 3,7 juta. Mereknya Immortal. Ustadz Joker sering ngisi pengajian bulanan di perusahaan lipstick merek Immortal. Saya tanya sama direkturnya Muslim orang Padang, Pak ini lipstick kenapa mahal? Dia bilang ini lipstick istimewa Pak Ustadz. Kalau dipakai di bibir istri Pak Ustadz nggak bikin kaku kayak orang nggak pakai lipstick. Udahan ini lipstick mahal karena anti luntur. Kesenggol baju nggak luntur, jilbab mukena nggak luntur. Jangankan baju Ustadz, angkot nyenggol kagak luntur. Luntur kagak menjontor. Orang Citayam tahu jontor. Bawahan jontor namanya jeding. Bawahan jeding namanya juik. Masa kagak tahu orang Citayam, sombong banget ya. Kalau lipstick yang di bawah 1 juta mah banyak. Ibu-ibu banyak pakai yang 200, 300. Ada yang merek La Tulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline ada. Ustadz Joker hafal bener. Dulu sebelum jadi ustadz saya sales kosmetik.
Ibu jangan kalah sama Banci ya. Banci bukan orang perempuan tapi dandannya pinter luar biasa. Kayak syuting di MNC siraman kolbu ya, cahaya hati itu yang touch up kadang bencong ya. Rias pengantin banyak bencong, salon banyak bencong. Makanya jangan kalah. Dia aja yang kagak jelas pinter ya. Make up bersolek untuk nyenengin orang. Ibu ini jelas identitasnya, istri soleha harus rajin pandai dandan menyenangkan hati suaminya. Ibu-ibu mah nyari pahala gampang. Kata Nabi, jihadukunna fi baitikunna. Jihadnya para istri adalah di rumah-rumah kalian. Jadi istri mah nyari pahala gampang, bahkan surganya pun gampang. Ya. Ayyuma mra'atun matat wa zawjuha an haradin dakhalal jannah. Seorang istri yang meninggal dunia, suaminya ridho kepadanya, insya Allah dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dandan niatin untuk nyenengin hati suami, mencari ridho Allah, dapat pahala. Urusan orang lain ngelihat ibu cantik di luar rumah urusan nomor 12. Yang penting ketika dandan bersolek tujuannya karena Allah untuk menyenangkan hati suami. Sehingga alis disipat-sipatin dapat pahala, bibir dimerah-merahin dapat pahala, pipi dibedak-bedakin dapat pahala, mata disedo-sedoin dapat pahala, karena tujuannya karena Allah untuk menyenangkan hati suami. Saya dandan suami udah pergi Ustadz, udah berangkat kerja, video call sama ibu ya. Suami udah nyampe kantor, ibu habis dandan, video call, Pak saya habis dandan buat nyenengin bapak ya. Kata suaminya, tumben lu mau mampus lu gitu. Ya. Nah, ini kenapa? Karena memang pahalanya gampang, banyak di rumah. Bahkan seorang istri yang menyiapkan segelas air untuk suaminya ketika pulang kerja, ibu nyiapin segelas air, itu pahalanya melebihi sholat sunnah 100 rakaat. Pernah sholat sunat sampai 100 rakaat? Boro-boro terawih aja nyari yang dikitan. Ini salat sunat 100 rakaat, pahalanya dapat ibu dapatkan apabila menyiapkan segelas air untuk suaminya. Makanya suami pulang kerja, ibu cepat ke dapur, ambil air segelas, Pak minum. Glek 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 glek. Ambil lagi, Pak minum lagi ya. Glek glek. Ambil lagi, minum lagi. Kata suaminya, kembung bego. Kata bininya, bilang gimana? Iya Pak, saya kepingin mendapatkan 500 rakaat sholat sunnah, jadi bapak harus minum 5 gelas gitu. Kata suaminya, ngapa nggak seember sekalian? Kemudian seorang istri ini yang mencium kening suaminya, pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi suaminya kulitnya hitam. Oh, udah kayak Hajar Aswad banget ya. Sama, lu juga hitam ya. Dicium, ini mendapatkan pahalanya sama mencium Hajar Aswad. Bahkan seorang ibu ya, ada Egi sini, pengen ngomong gak jadi dah ya. Padahal ini lagi seru-serunya nih, tapi nggak enak ya. Ada Egi, nanti dia ngomong macem-macem ya. Oh, tuh ayo lu konyol-konyol. Dah ya Bu, dah nih sampai istri soleha ini lambang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jadi anak bersyukur, ini anak jadi anak soleh. Kalau ibu nanya ke Ustadz, nanya apa? Gimana caranya biar cepat punya anak soleh? Jawabannya gampang. Kalau pengen cepat punya anak soleh mah, ibu nikahnya sama Bang Soleh.
Insya Allah anaknya jadi anak soleh. Begitu bro lahir ke alam dunia, tetangga datang ngucapin tahniah. Selamat ya bu, anaknya udah lahir, cakep banget dah. Anak siapa sih? Anak soleh. Gedean dikit nyolong manggah Pak RT ketahuan, diomelin, turun lu tong, nyolong manggah mulu saban ari lu. Anak siapa lu? Anak soleh. Ini kalau pengen cepat punya anak soleh mah begitu. Tapi anak soleh dalam Islam proses. Dari mulai mencari calon istri soleha, calon suami soleh. Kemudian juga bergobel, berhubungan, bergaul dengan cara-cara yang soleh kepada istri dan suaminya. Kemudian memberi nama dengan nama-nama orang soleh. Bahkan tapaul cari keberkahan, namain anak dari nama Allah yang ada di Asmaul Husna, yang 99 nama, boleh, silahkan ya. Jadi boleh saja. Kepingin punya anak soleh dengan pertama cari calon suami, calon istri yang soleh dan soleha. Makanya kalau ada calon mantu, bapak ibu ustadz pesenin jangan cuma kerjaan doang yang ditanyain. Kerja di mana lo, gaji berapa, jangan cuma itu. Tanyain sholat enggak ya. Kemudian baca Quran bisa apa enggak. Sebab anak ibu nanti dididik sama suaminya itu. Bukan cuma urusan dunia, tapi kita kepingin anak kita bisa dibawa masuk ke dalam surga. Jadi jangan cuma kerjaan doang yang ditanyain. Kalau perlu ibu tes, baca Qurannya tes. Kayak tadi kan anak-anak nih pinter. Beberapa juz udah hafal Al-Quran. Senang ketika punya anak sampai hafal Quran. Apalagi sampai 30 juz, kata Nabi itu anak nanti nunggu di telaga Kausar dalam surga. Sambil membawa mahkota yang akan dipakaikan kepada bapak dan ibunya. Senang apa enggak bu? Senang apa enggak? Senang. Silakan pak. Bu, masih pada hidup? Masih. Bu, kalau dipanggil sekali jawab sekali ya bu. Bu, ya. Bu, ya. Bu, ya. Gitu ya. Jadi ini ciri-ciri orang bahagia. Yang kedua, wa qalbun syakir. Hatinya syukur terhadap nikmat Allah. Syukur itu mampu mendayagunakan potensi yang ada dalam diri kita. Jadi pejabat bersyukur digunakan jabatannya untuk menolong agama Allah. Ya, jadi presiden bersyukur, kemudian jadi gubernur, jadi menteri bersyukur. Dia gunakan untuk menolong agama Allah. Siapa? Bapak Dedi. Iya, harusnya menolong agama Allah. Jadi punya jabatan bersyukur, itu namanya syukur terhadap nikmat Allah. Orang yang syukur terhadap nikmat Allah adalah perbendaharaan nikmat yang tidak akan pernah putus. Syukur nikmat ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Syukur lagi ditambah lagi. Nggak akan ada putusnya nikmat dari Allah. Kenapa? Karena syukurnya kepada Allah. Wa iz ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ajabi lasadid. Orang yang kufur nikmat itu Allah tidak janjikan dikurangi nikmatnya, bukan. Nih dengerin nih ya. Jadi kalau dia syukur Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum, tapi kufur terhadap nikmat Allah, ini Allah bukan kurangi nikmatnya, tetapi Allah berikan ajab kepadanya. Ya. Kalau sudah Allah berikan ajab, nikmat pasti berkurang dalam kehidupannya. Oleh karena itu jangan pernah lupa terhadap nikmat Allah. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur kita itu sendiri
semua mengandung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah dalam satu hari kita tidak merasakan nikmat Allah. Malah yang sangat prihatin, terkadang kita lupa terhadap nikmat Allah, kita maksiat tapi menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan cuma kerjaan tuh kalau mantu ditanyain, bisa baca Quran enggak, apal enggak sama Quran. Kalau perlu sesuaikan dengan namanya. Kalau ada calon mantu 3, tes sama ibu hafalan Qurannya. Nama kamu siapa? Nama saya Muhammad Kausar. Oh, baca surat Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar. Nah, nih lulus nih seleksi awal. Calon mantu yang kedua ditanya, siapa namamu? Nama saya Muhammad Fajri. Baca surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin asri wasab'i wal watr. Ah, lulus nih. Calon mantu yang ketiga belum ditanya udah keluar keringat dingin. Ternyata setelah diselidiki namanya Muhammad Ali Imron. Ali Imron, lo bayangin. Tapi dia pikir-pikir, dia cari akal, kemudian ditanya sama calon mertuanya, siapa namamu nak? Nama saya Bu di KTP Muhammad Ali Imron, tapi di rumah ibu saya manggil saya Kulhu gitu. Gua tahu lo akal-akalan lo, ya. Udah lo baca Kulhu aja, tanyain. Jadi jangan cuma duit yang ditanya, kerjaan yang ditanya, tapi tanyakan untuk urusan akhiratnya, ya. Jadi orang yang bahagia walaupun hidup bersahaja, yaitu orang yang senantiasa syukur terhadap nikmat Allah. Kemudian yang terakhir, penceramah kalau udah bilang terakhir artinya mau kelar, ya. Dikit lagi selesai. Ini yang ketiga, kata baginda Nabi, wa 'alal bala'i sabirun. Orang bahagia walaupun hidupnya bersahaja, yaitu orang yang ketika mendapatkan musibah dia sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah. Hidup di dunia bagaikan orang yang berlayar di lautan. Kalau lagi berlayar, angin sepoi-sepoi, bintang gemintang menyinari perlayaran malam hari, ya. Begitu indahnya dalam berlayar. Tetapi dalam kehidupan dunia ini kadang angin puting beliung bertiup, halilintar dan badai menyambar. Orang hidup di dunia ada kalanya mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, mendapatkan permasalahan hidup. Kata kunci dari setiap ujian Allah adalah sabar. Sabar dalam Al-Quran konsepnya, alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah akan kembali lagi kepada Allah. Jadi orang sabar itu menganggap segala sesuatu hanya milik Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Orang yang awalnya punya harta berlimpah kemudian jatuh miskin, sabar. Kenapa? Karena harta merupakan titipan dan amanah. Allah akan kembali lagi kepada Allah. Punya anak diberikan musibah oleh Allah, dipanggil menghadap Allah, sabar. Istri, ini pun istri adalah milik Allah. Ketika dia diambil menghadap Allah, kata kuncinya cuma satu, sabar. Saya kemarin juga kehilangan istri bulan Desember 2024, ya. Kemarin baru 6 bulan meninggal. Waktu Kayuni takziah ke rumah, Kayuni bilang gini pernah, Ustaz Joker, tidak ada kesedihan yang paling mendalam kecuali ketika pasangan hidup kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Cuma saya menyadari ini episode bagian saya saat ini. Saat ini Allah sedang menggilir kepada saya untuk kehilangan orang terdekat dalam kehidupan saya.
Dan suatu saat ibu bapak pasti merasakan itu. Bisa istrinya duluan meninggal, bisa juga suaminya yang duluan meninggal dunia. Ya, kalau istri meninggal dunia, suami sedih, nangis, mata kanan, mata kiri jelalatan. Mana yang gantiin bini gua? Ya, itu ada istri meninggal, suaminya sedih, istrinya dimandikan, dikafani, disolatkan. Begitu mau diangkat ke keranda kurung batang, nggak dikasih sama suaminya. Nanti dulu, itu kaki istrinya diluruskan, kemudian dilangkahi dan manggil teman-temannya. Kata saudaranya, bang, perasaan adat kampung kita mah kalau orang meninggal dunia ini jenazah ke kurung batang, pada ngolongin kurung batang. Ini abang apa ngelangkain kaki bini abang, nih adat dari mana? Dia bilang ini bukan adat, gua cuma ngelaksanain omongan bini gua lagi hidup pernah ngomong, lu boleh kawin lagi, langkahi dulu mayat gua. Gua langkain lo kan. Tapi saya kemarin gak begitu, Ibu. Saya beneran nangis ya, sampai lama nangisnya juga ya, sama anak-anak. Kadang yang bikin sedih itu kalau istri doang sih nggak ada masalah ya, kalau ngelihat istri. Tapi ketika ngelihat anak yang kehilangan ibunya, itu yang buat hati kita jadi sedih ya. Karena itu ya harus sabar. Kata kuncinya cuma sabar. Sabar itu nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Kalau ada orang bilang sabar sih sabar Ustadz, tapi kan ada batasnya, berarti dia belum sabar. Karena sabar nggak ada batasnya, pahalanya pun tiada terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan dari sifat sabar adalah ganjaran pahala yang tiada terhingga. Ya Bu, Bu. Terakhir nih Ustadz mau cerita. Dulu di pondok pesantren, kiai kepingin menguji kesabaran santrinya. Dia lihat ada si santri, si madun, kerjaannya miara ayam. Dari kecil sampai gede dipiara tuh ayam sama madun. Akhirnya mengganggu sholat berjamaah. Awalnya terlambat karena ngurusin ayam, lama-lama ayam makin banyak. Akhirnya sholat jamaah jadi ketinggalan, bahkan kadang tidak sholat berjamaah. Akhirnya kiai yang ngetes, dia ambil tuh beberapa ekor dari ayamnya yang dipelihara madun, dipotong sama kiai. Kemudian dibuatin semur. Ini kelar semur, santrinya suruh pada makan, termasuk si madun yang punya ayam. Dia gak punya firasat apa-apa ya, ketika makan ayam ternyata ayam dia. Akhirnya ketika mau ngempanin ayam, dia lihat ayamnya hilang 5 ekor. Ditanya ke temennya nggak tahu, ditanya ke teman sekamarnya juga nggak tahu. Begitu nanya ke Pak Kiai, kata Kiai ini saatnya ngasih nasihat sama si madun. Kata Pak Kiai, Dun, ayam kamu ini milik Allah, sekarang hilang, kembali kepada Allah, sabar agar kamu tidak jauh dari Allah. Terus sholat berjamaah, sabar, ini segala sesuatu milik Allah. Ini nasihat kiai terngiang di telinga madun. Akhirnya madun duduk di samping rumah kiai. Dia lihat kiai memelihara kambing, diambil kambingnya 1 ekor sama madun. Dipotong, dibikin semur, dibagikan santri, bahkan kiainya ikut makan. Begitu kiai lihat kambingnya hilang, atu-atu, santri ditanyain kagak ada yang ngaku, dikumpulin di aula. Kata Pak Kiai, santriku, aku mengajarkan kejujuran di pondok pesantren ini. Tolong jujur, siapa yang ngambil kambing kiai? Ditanya sekali diam, 2 kali diam, ketiga kalinya ini madun yang kemarin ayamnya hilang diri di belakang. Dia bilang, Pak Kiai, segala sesuatu milik Allah akan kembali lagi kepada Allah. Ini kambing kiai milik Allah, sabar Pak Kiai. Kata kiai bilang ke madun, Dun,
Milik Allah sih milik Allah, tapi jangan gede-gede ngapa dong. Jadi ini kisahnya, pelajarannya apa? Kita bisa kehilangan ayam dalam hidup, bisa kehilangan kambing, bisa kehilangan pangkat jabatan dan kedudukan, bisa kehilangan harta, bahkan bisa kehilangan anggota keluarga, bahkan bisa kehilangan ruh dalam kehidupan kita. Itu semua adalah ujian Allah. Kata kunci dari setiap kehilangan adalah sabar. Makanya sabar nggak ada batasnya. Rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Ada rumah tangga yang banyak perbendaharaan sabar dalam kehidupannya. Karena nggak ada yang sempurna. Suami, istri nggak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Dalam menghadapi kekurangan istri, kekurangan suami, sabar ya. Mudah-mudahan dengan kesabaran, dengan syukur, dengan mengingat Allah, kita diberikan kebahagiaan oleh Allah walaupun dalam kehidupan yang bersahaja. Amin ya rabbal alamin. Sekian ya, tidak bijak rasanya kalau lama-lama bertausiah, karena setelah ini kita mengikuti zikir yang merupakan tujuan kita hadir ke tempat ini untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.